Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our first podcast. Balik lagi nih di podcastnya Hima. Kali ini di podcast ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dan juga di podcast kali ini kita bakalan bahas topik yang berhubungan dengan hubungan internasional yang sangat related banget sama anak HI. Oke? Sebelumnya nih aku mau tanya dulu kabar kalian. Gimana kabar kalian? Apakah baik-baik aja? Semoga kabar kalian baik-baik aja di sana. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Dan juga jangan lupa minum vitamin, olahraga juga, dan juga happy selalu ya, yang lagi patah hati nih. Semoga akan terganti, dan yang mungkin baru putus dengan pacarnya, semoga bakalan menemukan sosok yang lebih baik, oke? So, kali ini kita kenalan dulu Kak ya. Kenalan dulu nih sama pembicara yang bakalan ngomongin topik yang bakal kita bahas nih. Oke, kita mulai dari Kak Vika dulu deh. Silakan perkenalan dulu Kak Vika. Hai, perkenalkan nama aku Vika. Halo, perkenalkan nama aku Salsa. Gimana nih kabar Kak Vika dan Kak Salsa? Apa baik-baik aja di sana? Alhamdulillah, barakallah baik. Alhamdulillah. Oke. Seneng nih dengarnya, baik-baik aja. Semoga hubungan kalian juga baik nih sama dia. Dan mungkin LDR lah ya, gitu lagi PPKM kan, dan ketemu dulu nih. Semoga tetap langgeng-langgeng terus sama pacarnya. Oke. Amin. Kita akan sudah menjadi anak HI lah ya, sudah menjadi anak HI dan sudah berkecimpung di dunia per-HI-an gitu kan. Banyak banget nih stereotip mengenai anak hubungan internasional. Anak HI tuh dikenal di dunia luar tuh anak yang hedon-hedon, barangnya bagus, mahal-mahal, branded, suka nongkrong, terus tugasnya paper terus, research paper terus, jago bahasa Inggris juga, dan pasti anak HI jadi diplomat. Iya enggak? Pasti sering. Nah, sering banget kan denger stereotip mengenai HI seperti itu. Nah, aku mau tanya nih sama kalian yang sudah hampir lama nih masuk dunia per-HI-an. Gimana nih dulu mikir apa sih tentang HI? Kenapa kok bisa milih HI gitu? Apa sih yang bikin kalian menarik nih di anak HI? Apa sih gitu? Coba dari mulai Kak Vika dulu nih, yang udah senior lah ya gitu. Jadi aku dulu milih HI itu karena apa ya? Suka aja gitu. Kayak kelihatannya wah HI ini kayaknya seru. Terus pembahasannya itu nggak cuma dapat ilmu politik aja, enggak kan ada banyak nih, bisa belajar, ada hukum juga, belajar ekonomi, belajar pokoknya ada banyak lah ya yang bisa dipelajari di sini. Nah, kalau aku dulu mikirnya itu kayaknya HI ini seru banget ya, mempelajari situasi geografi, ekonomi, dan lain-lain di berbagai negara. Itu kan kayak seru banget. Tapi ternyata seru juga ya tugas-tugasnya. Seru dong, tantangan. Seru ya, tetap jadi anak HI yang seru ya, walaupun banyak banget tugas-tugasnya. Dan juga gak asing sama jurnal Inggrisnya, bener gak? Bener banget. Nah, tapi di samping itu banyak juga sebuah kegiatan yang sangat menarik juga di HI, ya nggak sih? Yang Iya, mana betul. kita bakalan bahas di topik podcast kali ini, dan bakalan kita bedah apa sih kegiatan anak HI itu gitu, apa sih yang bisa kita dapetin di HI nanti, dan mungkin ini juga sebagai gambaran ya sama anak
mahasiswa baru atau maba yang mana mereka masih belum ngerti nih kegiatan apa aja yang ada di HI, ya nggak? Ya. Oke, nah kali ini kita bakalan bahas mengenai topik tentang FKM-HII. Nah, FKM-HII apa sih? FKM-HII itu, coba mungkin Kak Salsa akan menjelaskan gambaran FKM-HII. Ya, oke. Di sini aku bakal kasih tahu sedikit tentang FKM-HII. Apa sih FKM-HII itu? Nah, tapi sebelumnya Kak Vika dan Welinda sebagai mahasiswa HI sendiri pasti tahu dong apa itu FKM-HII. Nah, kalau menurut Kak Vika dan Welinda, apa itu FKM-HII? Mungkin bisa dari Kak Vika? Kalau menurut aku FKM-HII itu kayak forum mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia. Jadi kita itu membahas kajiannya itu ada banyak banget yang bisa dipelajari di situ. Jadi yang pasti seru lah ya kalau ikutan FKM-HII. Betul banget nih. Nah, kalau menurut Welinda gimana nih, Welinda? Kalau menurut aku sih ya, FKM-HII itu di mana itu sebuah forum yang bisa kita pelajari, maksudnya kita ambil banyak pelajaran di situ, di mana nanti kita bakalan ketemu sama HI anak luar, HI anak universitas lain, yang mana nanti kita pasti bakalan bahas sebuah konflik yang ada. Kayak gitu sih kalau menurut aku ya. Iya, betul banget yang udah dijelasin sama Kak Vika dan Welinda. Jadi FKM-HII ini yang kayak udah dijelasin Kak Vika tadi, kepanjangannya adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia. Dan FKM-HII ini dibentuk pada tahun 1989 di Universitas Pajajaran. Dan FKM-HII merupakan forum terbesar dan satu-satunya yang mempertemukan seluruh mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia dalam ajang diskusi dan tukar pikiran melalui program kerja nasionalnya. FKM-HII hadir di seluruh wilayah Indonesia dengan menggabungkan himpunan mahasiswa HI di tiap universitasnya sebagai anggota. Jadi kayak FKM-HII kemarin yang baru banget kita adain dan diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan Jakarta. UINSA sendiri juga menjadi salah satu pesertanya, dan di situ juga ada Universitas Brawijaya, Universitas Erlangga, Universitas Gontor, Unida Gontor, dan banyak lagi. Jadi FKM-HII ini berkontribusi bagi seluruh mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia melalui program kerja koordinasi wilayah atau bisa disebut Korwil, maupun melalui pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia, bisa disebut juga sebagai PSNM-HII, dan Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia, disingkat dengan PNM-HII. Nah, itu kan tadi sedikit gambaran dari kegiatan-kegiatan di FKM-HII. Nah, mungkin di sini Kak Vika bisa membantu aku buat ngejelasin apa sih kegiatan-kegiatan di dalam FKM-HII itu sendiri. Gimana Kak Vika? Tadi kan udah ya dijelasin sama Salsa sedikit disinggung tentang kegiatannya, apa aja sih kegiatannya di FKM-HII, ada PSNM-HII, ada PNM-HII. Nah, ini tuh hampir sama ya, PSNM-HII sama PNM-HII. Jadi PSNM-HII sendiri ini pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia, yang mana dalam kegiatannya ini ada banyak
seperti delegasi sidang forum, terus ada diskusi ilmiah, simulasi MUN, Project X. Kemudian dalam PNM HII atau Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional, ini hampir sama juga kayak PSNM HII kegiatannya. Ada seperti web presentation, terus statement forum, dan lain sebagainya. Nah, kalau membahas dari MUN nih, kalian sebelumnya pernah nggak sih ikutan MUN? Mungkin Salsa sama Welinda nih. Pernah nggak kalian ikutan MUN? Mungkin di UNIF UINSA sendiri atau di luar UNIF? Kalau aku sih belum sempet nih Kak, belum sempet ikutan acara MUN ini sendiri. Kalau Welinda? Kalau aku sendiri sih masih belum pernah nyobain MUN sih. Semoga tahun ini atau tahun depan kita bisa nyobain ya, Bel. Amin, semoga ya. Iya. Karena MUN ini penting banget. Kalian bakalan dapet mata kuliah yang namanya diplomasi. Nah, di dalam diplomasi itu nanti kita bakalan praktek ya MUN ini. Jadi kita sebagai perwakilan suatu negara, habis itu kita disuruh memecahkan permasalahan yang ada, entah itu yang masih hangat-hangatnya atau yang konfliknya itu masih berkepanjangan sampai sekarang. Jadi kayak gitu. Jadi penting banget buat diikutin karena dengan ikutan MUN ini kita bisa tahu lah ya kayak gambarannya atau simulasinya gitu sebelum kalian dapat mata kuliah diplomasi di semester kedepannya. Tuh. Wah, berarti penting banget nih Kak buat mahasiswa-mahasiswa baru dan juga kayak aku dan Welinda ini yang masih semester 2. Iya, bener banget. Jadi kalian kalau misalnya ada MUN di kedepannya, itu kalian cobain ikutan deh. Pasti seru juga. Apalagi kalau ikutan MUN di luar kampus. Karena nambah temen juga, relasinya nambah, wawasan juga, ya kan? Iya, betul banget. Wah, Asik nih. seru banget. Bener banget. Nah, selanjutnya ada kegiatan-kegiatan apa lagi tuh Kak di dalam FKM HII? Oh ya, nggak hanya PSNM HII sama PNM HII aja. Di sini juga ada AIROS. Kalian pernah denger dong apa itu AIROS? Pernah dengar Tahu. sih, pernah dengar. Nah, apa tuh AIROS? Apa itu Sa? Oh, kalau menurut aku AIROS itu ada di lingkup olahraga. Jadi isi kegiatan AIROS itu di lingkup olahraga. Dan juga ada tentang game online. Gitu sih yang aku tahu, segitu aja. Kalau Welinda mungkin? Kalau AIROS menurut aku ya, setahu aku sih AIROS itu di mana kita bakalan bisa kayak bikin suatu kompetisi sama univ lain dan diikuti sama kalangan umum. Ya kompetisi itu juga berbau sama hal-hal mengenai kayak olahraga, sport gitu sih. Itu setahu aku. Iya, bener banget. Jadi AIROS ini ajang Olimpik olahraga yang diadakan FKM HII. Ini tujuannya untuk mempererat hubungan antar anggota Univ Korwil 6 sendiri. Jadi di dalam UIN ini ada Korwil 6 yang mana Korwil Jawa Timur, terus dari Bali, terus dari Nusa Tenggara. Dan AIROS ini olahraganya itu ada banyak kayak badminton, volley, futsal, basket, dan e-sport. Jadi banyak banget. Banyak juga ya Kak kegiatan-kegiatan di dalamnya. Ada hadiahnya nggak? Hadiah yang menarik gitu? Apa sih yang bisa dapetin dari AIROS nanti? Ada dong, pasti ada hadiah yang menarik.
Jadi nambah semangat gitu kalau ikutan IROS. Nah, selain IROS, PSNM sama PNM HII, ada apa lagi tuh Kak kegiatan yang ada di FKM HII nanti? Jadi kegiatan di dalam FKM HII itu nggak hanya itu aja, ada festival budaya. Ini tuh program kerja FKM HII nanti yang bertempatkan di Winsa dan rencananya dilaksanakan di bulan September sama Oktober. Terus ada rapat Rakorwil, ini diadakan di wilayah universitas anggota secara bergantian. Ini tuh membahas tentang perkembangan program kerja FKM HII ini sendiri. Kemudian ada Kaleidoskop, di mana setiap hima ini mengirimkan dokumentasi kegiatan hima beserta keterangannya. Kemudian website, jadi kita wajib memberikan konten untuk website FKM HII seperti opini akademis maupun non-akademis, terus karya-karya tulis baik akademis maupun non-akademis juga. Kemudian ada social responsibility, yang setiap hima diharapkan untuk mengirimkan 1-2 delegasi orang untuk mengikuti kegiatan bakti terhadap masyarakat. Jadi seperti itu, masih ada banyak kegiatan di dalam FKM HII. Wah, berarti nggak bakal nyesel nih ya Kak kalau ikut FKM HII ini. Bener banget, dan banyak banget impact atau benefit yang bisa kita dapetin. Mungkin bisa dijelasin nih sama si Belinda. Oke. Mengenai impact, mengenai benefit, mengenai manfaat apa aja sih yang bisa kita ambil di FKM HII setelah kita mengikuti FKM HII? Pastinya banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil nih. Manfaat yang bisa kita ambil setelah mengikuti serangkaian kegiatan FKM HII. Apa aja nih? Yang pertama, networking. Bener nggak sih? Kita pasti bakalan dapat networking, yang mana kita pasti bakalan ketemu sama teman-teman, sama orang-orang di luar universitas kita yang pastinya mempunyai perbedaan pemikiran, perbedaan perspektif, perbedaan ide. Ya nanti di FKM HII nanti pasti bakalan kita curahkan satu persatu. Dan juga dari FKM HII nanti kalian pasti juga dapat kenalan baru, kemudian networknya terjalin, dan mungkin kalau dari FKM HII nanti ya mungkin kalian bisa bikin project baru gitu kan, atau ada info apa gitu, kalian pasti bakalan dapet info dari teman-teman kalian yang di luar universitas. Bener Networking. Kemudian ada apa lagi sih benefitnya? Yang kedua ada teman baru, ya nggak sih? Pasti bakal dapet teman baru. Jadi temennya nggak di univ-univ itu aja, atau nggak cuma satu univ aja, tapi juga bisa dapet teman baru dari univ-univ lain, dan bisa menjalin kerjasama juga. Nambah-nambah temen lah ya, nambah-nambah kenalan. Mungkin kalian punya teman Jakarta, punya teman Jogja, teman Bogor. Nanti kalau kalian liburan, kalian bisa stay di sana, jadi nggak usah bayar hotel. Nah, juga akhirnya teman baru. Jadi temennya tuh nggak hanya univ-univ dari itu aja gitu, tapi juga dari univ-univ lain gitu loh. Mungkin dari FKM HII nanti kalian bisa dapet cowok baru nih gitu kan. Mungkin kenalan baru, dan bisa menjalin, mungkin akan tumbuh percikan-percikan cinta setelah mengikuti FKM HII. Kan nggak tahu tuh. Networking iya, teman baru juga iya. Terus apa lagi sih gitu? Kalian juga pasti bakal dapet pengalaman baru lah ya. You will get new experience. Kalian pasti bakalan dapet pengalaman dimana yang gak akan terulang nih gitu, selagi masih muda kan ya. Pengalaman mengikuti FKM HII, kegiatan FKM HII gitu.
Dimana pengalaman itu nanti kalian bisa ceritakan nih ke mungkin adik-adik kalian yang kepo sama dunia perHI-an, terus juga anak cucu kalian yang mungkin nanti bakalan jadi anak HI juga. And then dari pengalaman itu tadi, kalian juga bisa aplikasikan ke dunia nyata, ke dunia hidup gitulah ya gitu. Aku dulu pernah ikut FKMHI ini kayak gini gitu. Jadi belum afdol ya. Kalau misalnya belum mengikuti FKMHI gitu kan. Iya benar banget. Walaupun FKM HII ini berbayar, tapi kayaknya gak bakal nyesel ya. Well, kalau pernah ikut FKM HII ini. Bener banget. Jadi worth it lah ya kalian membayar dan gak terlalu mahal juga dengan apa yang kalian dapat di FKM HII nanti gitu. Dan juga networking, teman baru, pengalaman baru. Selain itu kalian juga dapat update dari info-info atau konflik-konflik terbaru gitu. Konflik-konflik yang mana kita sebagai anak HI itu tidak boleh terlewatkan oleh konflik yang sedang panas di dunia ini gitu. Yang mana bener banget, kita juga harus up to date terus. Tetap selalu baca berita gitu kan, tapi ada kalanya nih malas-malas juga. Tapi ya dari FKMHI nanti kita pasti bakalan dapet ternyata ada konflik di sini ya, gitu-gitu sih. Jadi kayak bakalan selalu up to date gitu loh kalau mengikuti FKMHI gitu. Iya bener banget. Kemudian yang terakhir nih yang gak kalah penting adalah problem solving. Jadi nanti di FKMHI nanti kita pasti bakalan belajar untuk menjadi tim, belajar untuk menjadi sebuah tim yang mana kita harus bisa menyelesaikan sebuah konflik yang ada gitu. Jadi nggak hanya senang-senangnya juga sih, tapi juga ada sesuatu yang harus kalian tanggung jawabkan di FKMHI nanti gitu. Yang mana kita pasti bakalan dapat sebuah konflik, sebuah permasalahan, dan disitulah kita belajar mengenai problem solving. Bagaimana menyelesaikan sebuah masalah yang tidak merugikan bagi pihak satu maupun pihak dua gitu. Jadi itu sangat bermanfaat banget bagi kalian anak HI ini gitu, yang mana ya tidak hanya mengamati konfliknya saja, tapi juga harus bisa mengemukakan ide-ide, gagasan yang harus bisa menjadi leader untuk sebuah permasalahan gitu. Itu sih, itu bagian kecil dari benefit mengikuti FKMHI. Yang mana banyak banget hal-hal yang kalian bisa dapetin di FKMHI, yang mana kalian udah nggak bakalan rugi mengikuti FKMHI ini gitu. Dan dari FKMHI nanti juga kalian pasti akan berkeinginan untuk mau ikut lagi deh ya. Jadi kayak keterusan gitu, bikin candu, kayak aslinya dia bikin candu. Bisa aja nih Linda. Nah, kayak nggak datang 2 kali ya. Bener banget, selagi ada kesempatan digunakan sebaik mungkin nabung dikit-dikit pelan-pelan untuk bisa jadi saku buat mengikuti FKMHI. Yang pastinya bakalan worth it juga, gak bakalan rugi kalau mengikuti FKMHI ini. Dan ya sekali liburan lah ya, tapi berhubung ada pandemi ini jadinya sayang banget FKMHI ini gak bisa dilaksanakan secara offline. Tapi itu nggak bakalan kalah seru sama kegiatan yang sudah terlaksana. Walaupun online tetap bakalan seru kok. Pasti bakalan ciptakan semenarik mungkin agar kalian nggak boring nih mengikuti FKMHI nanti. Bener banget.
Wah, nggak kerasa nih, udah setengah jam aja kita nemenin kalian ngebahas tentang dunia perhaian, dunia mengenai tentang FKMHII, tentang dari definisi FKMHII, kegiatan apa aja yang ada di FKMHII, terus juga benefit yang ada di FKMHII gitu. Mungkin itu sedikit gambaran mengenai FKMHII, kegiatan di dunia HI, yang mana belum afdol nih rasanya kalau belum mengikuti FKMHII sebagai anak hubungan internasional. Oke, jangan lupa pantengin terus podcastnya Anak Himahi Uinsa, yang mana dari podcast ini kami berharap kita bisa ngasih pelajaran, ngasih manfaat buat anak HI, buat maba anak HI, biar mengenal lebih jauh tentang HI itu seperti apa, kegiatan apa aja, dan bisa jadi apa sih di HI nanti gitu. Pantengin terus podcastnya Himahi Uinsa, dan see you di podcast berikutnya yang bakalan bahas topik yang berbeda setiap podcastnya. Pastinya podcastnya bakalan ngebahas hal-hal yang menarik yang bisa kalian tonton Spotify, dan juga pasti bakalan ditemani sama narasumber yang sangat-sangat kece, yang keren-keren, dan bisalah share ilmu yang sangat berguna bagi anak hubungan internasional. Oke, sekian dari aku, Welinda, dan juga Kak Vika, Kak Salsa. Terima kasih buat kalian berdua yang udah nyempetin waktu nih buat ngisi podcast ini. Terima kasih ya, sudah baik. Terima kasih kembali, Welinda. Terima kasih ya, semoga sehat-sehat selalu kalian yang di sana, semoga sehat-sehat selalu di lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, dan ya, see you in the next podcast. Bye bye. Assalamualaikum. See you guys. Dadah.